Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dari rumah ke masjid. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, jadi insyaallah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita dilanjut kembali. Kita memasuki malam hari ini ayat yang ke-37 surat Al-Baqarah. Ayat 37 surat Al-Baqarah. Ayat 37 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna biqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita tambah tadarusnya 3 ayat. Ayat 37 sampai ayat 39. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang perseteruan antara manusia pertama dengan rajanya jin, yang kemudian dia menjadi makhluk Allah yang disebut dengan iblis. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah di muka bumi, kemudian disitulah Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama benda,
kemudian disampaikan kepada malaikat, dan malaikat juga mengakui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu dalam segi keilmuan, pengetahuan itu lebih baik dari malaikat. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat supaya apa? Mereka semua bersujud kepada Adam. Sujud di sini Bapak Ibu sebetulnya sujudnya dalam rangka menghargai. Dalam rangka menghargai. Walaupun Nabi Adam adalah makhluk yang paling belakangan diciptakan daripada malaikat dan jin, tapi kemudian Nabi Adam dibekali ilmu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menghadapi orang yang barangkali kemampuan ilmunya lebih tinggi, maka kita ya jangan membanggakan diri. Apalagi kita sudah tua, ternyata di depan kita masih muda, tapi ilmunya lebih tinggi. Maka bukan berarti kalau kita menghargai yang lebih muda itu, ya kita kalah bahasanya ya. Tapi apa? Kita menghargai ilmu. Makanya malaikat adalah makhluk yang tunduk patuh kepada Allah. Ketika Allah perintahkan untuk bersujud, maka mereka sudah tidak nanya lagi, tapi kemudian bersujud. Nah, mulailah dari situ disebutkan bahwa ada salah satu makhluk Allah yang dikecualikan, yang tidak mau sujud kepada Adam. Siapa dia? Nah, iblis yang dulu namanya Ajazil ya. Ajazil itu termasuk makhluk Allah yang cerdas Bapak Ibu, pintar. Nah, maka nggak kaget ya ketika diperintahkan untuk menghargai Adam, maka si iblis ini tidak mau. Maka ditanyalah oleh Allah, wahai iblis, ya, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal perintah itu adalah perintahku, kata Allah. Maka jawaban iblis karena cerdas ya, dia bilang apa? Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi bahasa iblis itu adalah aku lebih baik. Jadi kalau lebih baik, ya masa harus bersujud gitu kan? Nah disinilah kemudian ya iblis diusir dari tempat yang mulia yaitu surga, dan disematkan kepadanya dua sifat supaya jadi pelajaran bagi kita. Apa itu sifatnya? Pertama aba, yakni enggan, males. Yang keduanya istakbar. Istakbar itu sombong. Kalau makhluk Allah sudah terjangkiti dua sifat, pertama males, enggan, yang keduanya adalah sombong, ya sudah. Maka orang ini sulit menerima apa yang namanya nasihat, sulit untuk menghargai orang lain. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan saja, sedikit ya, min kibrin, sedikit dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah ya Pak. Makanya dua sifat ini ya sama iblis sudah menjadi senjata. Jadi iblis itu karena diusir dari surga Bapak Ibu, iblis kemudian minta kepada Allah, ya Allah, karena engkau sudah mengusirku dari surga ini, maka aku minta dua hal. Pertama, kalau bahasa kitanya ya, pertama aku minta ditangguhkan. Maksudnya adalah apa? Jangan kau matikan aku dari diciptakan sampai hari kiamat. Nah, berarti yang nggak pernah mati itu iblis, Pak. Bagaimana kalau di bawah iblis kayak jin-jin gitu kan? Sama kayak manusia mati ya. Yang nggak pernah mati itu sampai hari kiamat adalah iblis. Yang kedua kata iblis, aku minta diberi keleluasaan.
Dalam rangka apa? Untuk menjerumuskan hamba-hambamu, ya, jatahnya harusnya masuk surga, aku ambil jatahnya. Sehingga mohon maaf bahasanya, kalau 100 orang masuk surga, mau diambil nih sama si iblis. Ya, paling tidak dapat 99, berarti 1 orang doang yang masuk surga. Parah itu. Nah, tapi satu ya yang bisa kita jadikan andalan supaya tidak terjerumus. Apa itu? Salah satunya adalah kita ikhlas di dalam beribadah. Nah, kalau sudah ikhlas mah Pak, kita sholat dilandasi pertama dengan ikhlas. Ya, walaupun kita malas, kalau sudah ikhlas, ringan jalannya. Baik siang maupun subuh, kalau sudah ikhlas hatinya kita ibadah kepada Allah, itu ringan. Tapi kalau orang hatinya belum ikhlas, belum menerima, ya ngedumel. Banyak syaratnya. Kalau mau sholat itu nantilah. Belum tua-tua banget. Yang tua aja belum mati-mati tuh katanya. Akhirnya apa? Ya syaratnya banyak. Padahal ibadah kepada Allah, ya kita nggak boleh ada syarat-syarat. Karena apa? Karena semua fasilitas hidup kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ihwal Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu setelah berseteru dengan iblis, maka iblis mulai melancarkan serangannya. yakni bagaimana caranya menjatuhkan lawannya. Kalau saya keluar dari surga, si Adam pun harus keluar. Berbagai cara Pak, dengan bisikan-bisikan kepada Adam. Itu susah. Adam itu luar biasa ya, susah. Tapi ternyata tumbang juga akhirnya. Apa yang membuat Adam, Hawa tumbang? Nah, kemarin itu ada di Quran surat Toha. Quran surat yang ke-20. Ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang iblis ya. Fawaswasa ilaihi syaiton. Si setan ini kemudian membisikkan ilaihinya kepada Adam. Si setan ini kemudian membisikkan kepada Adam, qala ya Adam, wahai Adam, kata si iblis ini, hal adulluka, ya, maukah kamu aku tunjukkan ala syajaratil khuldi, kepada satu pohon keabadian. Maksudnya apa Pak? Kalau kamu bisa mendekati pohon itu, kalau kamu bisa memakan barangkali di situ ya, buahnya, kamu akan menjadi abadi. Jadi, maukah aku tunjukkan itu? Si Adam ya agak sedikit nggak mau juga. Wih, itu kan larangan. Kata Allah kan makanlah semua apa yang ada di surga. Makan semua sampai sepuasmu wahai Adam dan Hawa. Tapi jangan sekali-kali dekati satu pohon ini. Pohonnya nggak disebutkan Pak, rambutan, buah atau apa nggak tahu lah. Tidak disebutkan lah namanya. Karena itu tidak menjadi penting. Kita tahu juga, oh cuma pohon bernuk misalkan. Itu nggak penting bagi kita. Tapi yang terpenting bahwa syajarah tersebut, pohon itu adalah pohon larangan. Yang boleh Adam dan Hawa itu memakan semua yang ada di surga, tapi jangan pernah mendekati pohon ini yang satu. Nah, itu satu. Itu ternyata diambillah kesempatan oleh iblis. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Adam khobarnya, engkau boleh makan semua apa aja yang ada di surga. Itu urusan makan, Pak. Nah, tapi jangan dekat ini pohon. Maka yang tidak disampaikan oleh Allah kepada Adam ini apa? Yakni keabadian. Nah, coba itu pertama. Yang kedua kata iblis, ya, wa mulkin la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan yang kedua, kerajaan yang tidak pernah tumbang, kerajaan yang tidak pernah
Jatuh kerajaan yang tidak pernah surut, kekayaan yang tidak pernah surut. Nah, Adam akhirnya mikir-mikir tuh. Waduh, udah kata iblis, nggak apa-apa. Kalau kamu deketin itu pohon, nanti kamu abadi. Pohon itu tadinya nggak punya nama, Pak. Tapi karena si iblis tadi, akhirnya pohon itu punya nama. Namanya pohon. Katanya kalau kita taunya kan makan buah apa, Pak? Buah kuldi apa huldi? Oh, huldi. Biasanya saya dengar, oh Adam itu katanya keluar dari surga gara-gara makan buah kuldi katanya. Kuldi, bukan ku ya, tapi hu, pakai ho. Khalid, khulid, ya. Khuldi artinya abadi. Nah, si Adam mikir-mikir kan, iya juga ya. Ini mah bahasa saya ini mah, jangan deh. Iya juga seakan-akan. Untuk apa saya makan, minum, bebas, punya ini, punya itu, tinggal makan. Bahkan punya kekayaan yang banyak, kerajaan yang banyak. Ya. Tapi kalau tidak abadi, aduh, kayaknya gimana gitu. Coba, ternyata ini sifat nempel sampai anak cucunya Adam. Termasuk kita. Kita punya harta banyak. Kalau udah punya harta banyak, dihitung kan, Pak? Saking seringnya ngitung harta kita, lupa tuh kewajiban kita kepada Allah. Gaji 1 juta, 2 juta, 10 juta, ditumpuk, dihitung. Udah banyak, harusnya dikeluarkan itu zakat, infak, sedekah. Kalau sudah ada itu, ternyata dihitung-hitung sayang. Nah, akhirnya kalau sudah sayang untuk berinfak, karena infak itu kan dikeluarkan duitnya, habis tuh. Maka lebih baik beli peralatan, ya. Nah, bulan ini beli sofa, taruh di pojok sebelah sana. Dihitung, Pak, 1 sofa. Besok, gajian besok, sofa sebelah sini, 1 lagi berarti 2 sofa. Nah, maka ada sifat manusia itu yang suka menghitung-hitung kekayaan. Bahkan pamerkan. Coba, Pak. Ada nggak di Qurannya? Ada. Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka tukang apa, Pak? Mencela dan tukang ngumpet. Ngumpet itu bukan ngumpet itu ya. Mengumpat, ngomongin orang. Celaka bagi yang suka menghujat dan mengumpat bahasanya. Ya. Kenapa? Alladzi jama'a malan wa adada. Orang ini pekerjaannya mengumpul-ngumpulkan harta sambil dihitung. Oh, kalau sudah dihitung terasa banyak hartanya, apa yang berubah, Pak? Ayo. Ini. Woi, duit loba aing. San wanika aing berek wae, sukuna diliak ke marah kuing bere duit cager. Nah, kan? Harta itu, Pak, kalau orang punya harta, yang akan naik itu apa? Suaranya beda. Keras. Tunjuknya tunjuk petir ya. Orangnya kecil kalau punya dompetnya tebal, banyak duitnya, tajam, Pak. Orangnya gede, nggak punya duit, waduh. Parah. Maka kesukaan manusia itu tadi, harta ya. Bermegah-megahan dengan harta, dihitung-hitung hartanya. Kalau sudah banyak harta, ngomongin orang, ngejelekin orang, menghujat orang, mencaci maki orang, kira-kira takut nggak? Enggak, karena kaya. Lu siapa? Kalau udah kaya, di atas segalanya. Nah, tapi Bapak Ibu, orang semakin kaya, semakin takut mati. Ya gede imah, mobil loba, mentereng kieu di elus-elus be mobilna ge. Jelema can mandikeun mobilna di mandian, bae jelema teu mandi. Tapi yang paling ditakuti, lamun aing paeh ieu mobil saha ye nu nyekel ya. Ulah-ulah salaki pamajikan aing ya. Keluar rasa takut.
Tuh. Itu udah sifat manusiawi, Pak. Jadi kalau orang sudah hidupnya enak di dunia ini, harta banyak, jabatan tinggi, ya, nggak turun-turun lagi jabatannya, yang paling dia takuti adalah mati ketika jabatan dan hartanya ditinggalkan. Maka disitulah si Ajazil alias iblis itu cerdas. Dengan waswisunya itu ditanamkanlah hal seperti itu kepada Adam. Seakan-akan, hai Adam, gua mengasih tahu sama lu punya ini bisa makan itu di surga. Ngapain kalau enggak abadi? Nah, salah satu solusinya udah nih, buah keabadian atau pohon keabadian. Terjerumus kan? Akhirnya jatuhlah keduanya, Adam maupun Hawa, karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setelah itu setan menggelincirkan keduanya dari surga, ya. Kemudian keduanya dikeluarkanlah dari tempat tersebut. Nah, jadi itulah asal usul. Tapi sebetulnya asal usul ini, Pak, hanyalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya Allah sudah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Yakni apa? Pemakmur bumi dari generasi ke generasi. Dari bapaknya turun ke anak, anak turun ke cucu, cucu turun ke cicit, cicit turun ke balik lagi cucut lagi, gitu kan? Kalau Indonesia saya nggak tahu tuh 7 turunan ya. Ya, terus seperti itu. Itu namanya khalifah. Nah, maka setelah kasus itu, waduh, diturunkanlah tuh Adam sama iblis. Kemudian siapa lagi, Pak? Hawa sama siapa lagi? Berempat. Ular. Adam, Hawa, setan, si iblis sama ular. Ternyata para ulama mengatakan ketika ada yang bertanya, itu iblis kan udah dikeluarin dari surga, ngapain dia bisa ngebisikin si Adam? Melalui siapa? Disebutkanlah melalui ular tadi. Nah ya, makanya empat-empatnya diturunkan, kemudian di bumi ini akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Nah makanya Pak, Bapak sebaik-baiknya sama jin, oh ada katanya jin dan jun gitu kan, ada jin baik sama manusia, itu mah tipi ya, mana ada, oh enggak Pak Ustadz, ada jin-jin Islam, emang tahu KTP-nya kita? Nggak ada yang tahu jin Islam, jin kafir, kita nggak ada yang tahu. Makanya kita dilarang untuk bergaul dengan jin. Pak, bagaimana untuk pengobatan? Nah sama aja ya. Nggak ada jin memberikan sesuatu kepada manusia kecuali ada maunya. Nah, makanya kita ini selamanya akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Maksudnya manusia dengan jin ini tidak akan bersatu ya, dan tidak boleh. Kalau kita berteman dengan jin, ya temannya bukan teman yang seperti teman ikhlas gitu kan, nggak ada istilah seperti itu. Oh, bagaimana dengan, ada yang nanya lagi kan, dengan siapa itu? Nabi Sulaiman dengan jin Ifrit gitu ya. Nah, coba Bapak cek. Bagaimana tuh pertemanan mereka itu? Pertemanan mereka itu bukan teman, tapi jin itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Sehingga ketika Nabi Sulaimannya wafat, jinnya berontak banyak. Ngebisik itu. Diberi cerita-cerita kepada manusia bahwa ilmu sihir itu sumbernya dari Nabi Sulaiman. Ada di mana? Nanti kita belum ketemu. Quran surat Al-Baqarah ayat 102 tentang masalah sihir. Nah, di situ ya. Oke. Jadi setelah empatnya diturunkan ke bumi, mulai diturunkannya bagaimana Pak? Apakah Adam dengan Hawa berdua ditaruh gitu kan? Atau disatukan? Oh enggak, ternyata terpisah menurut ya kisah-kisah ya. Itu terpisah. Kalau Adam ada yang mengisahkan, oh turunnya di Sri Lanka,
atau daerah India katanya ada. Terus kalau Hawa di mana? Di Jeddah, di Jeddah. Makanya Jeddah itu dari kata Juddatun. Juddatun itu apa? Nenek moyang, itu Hawa. Nah, Jeddah ya, Jeddah. Nah, kalau belajar bahasa Arab, kalau di SD dulu kita Jaddatun kakek, Jaddah, Jadun kakek, Jaddatun nenek. Maka Jeddah itu dari nenek moyang itu ya. Oke. Kalau si iblis di mana? Waduh, itu katanya dekat Basro. Nggak tahu saya juga Basro di mana, belum pernah ke sana ya. Iblis di mana itu di mana? Sama di daerah sana. Nah, jadi intinya apa? Disitulah Bapak Ibu, ternyata Adam itu ketika diturunkan ke bumi itu bahasanya itu dipisahkan dari istrinya, maka dicarilah. Bisa bayangin nggak Pak? Satu bumi cuma berdua. Mungkin kalau kita bayangin bahasanya nih buat bercandaan buat ke anak-anak, itu kalau kita nyari baheula zaman kita masih ngangon kebo, kalau nyari temen kan Adam mungkin gitu ya, karena nggak ada hotel kan. Akhirnya lama sampai berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun, mungkin baru ketemu. Kapan ketemunya? Nah itu dia tuh. Nah, kan kita ini cerita ini kan susah nyari di hadis-hadis ya. Itu hanya kisah-kisah saja, cocologi bahasanya, mencocokkan saja. Itu ketemunya, itu katanya di Jabal Rahmah, di situ ketemu ya. Nah, terus disitulah Adam itu selama dia mencari istrinya Hawa, dia tidak pernah putus untuk memohon ampun kepada Allah. Bayangkan Pak, terus saja dia bertobat kepada Allah. Bagaimana tobatnya? Inilah digambarkan oleh ayat ini. Ayat 37 ini. Kata Allah, patalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Nah, kalau bahasa ini sebentar ya. Tapi ternyata kenyataannya itu lama. Karena Adam itu hidupnya berapa ratus tahun, Kak? Ada yang mengatakan 1000, ya. Bahkan turunannya juga Nabi Nuh itu nyampe 1000 barangkali ya. Karena disebutkan di surat Nuh itu selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Gak mungkin orok langsung berdakwah kan. Mungkin dia tua dulu gitu kan, kemudian dia berdakwah. Jadi pastinya itu umurnya lebih dari 950 tahun. Kebel jaset apa hirup. Kita umur 100 tahun aja lama kayaknya Pak ya. Apalagi hidupnya banyak utang. Pengen paeh utangnya itu bayar-bayar. Coba kalau ada genderang untuk perang, sama pengen perang katanya Pak. Kenapa? Daripada dikejar-kejar utang, mendingan perang jihad katanya. Nggak bisa, ya. Jadi jihadnya orang banyak utang itu bukan perang Pak. Jihadnya apa? Bayar utang. Tanya dulu sama Nabi, kamu punya utang? Punya ya Rasul. Berapa? Sekian. Tanya yang nggak berperang. Nih, donatur, ada nggak yang mau bayarin utang si dia nih? Yang mau perang? Oh, nu ngacung. Aduh, nggak ada yang mau nalangin utangnya. Kamu pulang sana. Ya Rasul mau perang, nggak bisa. Jihad kamu bayar utang. Luar biasa, Pak. Nah, kenapa? Kalau dibiarkan nanti pelarian itu perangnya. Pelarian nggak mau bayar utang, akhirnya perang dia. Nah, jadi Adam itu ketika dia hidup mencari pasangannya itu Hawa, tidak berhenti-berhenti untuk memohon ampun kepada Allah. Dengan kalimat yang diberikan oleh Allah, yakni apa? Di Quran surat keberapa Pak? Quran surat yang ke-7. Surat Al-A'raf ayat berapa itulah? Ayat 30 berapa? 23 Pak. Nah, itu cek di surat Al-A'raf. Doanya sering kita baca. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami berdua ini dan tidak memberi rahmat-Mu kepadaku, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Nah, ini pelajaran, Pak. Ternyata makhluk yang melakukan kesalahan, baik itu Adam, baik itu iblis, yang minta ampun dari kesalahannya cuma Adam. Enggak ada tuh iblis minta ampun gitu, diriwayatkan di mana gitu. Ya Allah, ampunilah aku gitu kan. Itu iblis nggak ada. Malah dia apa? Karena Engkau mengeluarkan aku dari surga dan memponis masuk neraka, saya pengen ini, pengen ini. Jadi bukannya tobat, malah udah punya persiapan masuk neraka. Nah, ada orang kira-kira Pak yang kayak iblis. Dikasih tahu, kamu nggak sholat nanti masuk neraka. Wah, biarin aja. Banyak kok temannya. Udah siap saya mantelnya juga. Artis banyak ya. Luar biasa ini orang, Pak. Nah, Adam ini ketika dia melakukan kesalahan, maka terus dia memohon ampun. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau kita melakukan banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana yang dilakukan oleh kakek moyang manusia, maka salah satu caranya supaya kita terhindar dari azab Allah, banyak-banyaklah kita bertaubat. Inilah manusia. Jadi manusia yang baik itu bukan manusia yang nggak pernah salah ataupun hilaf, nggak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, berbuat hilaf, dosa, maka segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fataba alaihi, diterima tobatnya. Nah, diterima tobatnya ini, tobatnya harus memenuhi syarat. Ada berapa Pak syaratnya? Kalau tobat berkaitan dengan Allah, syaratnya cuma 3. Pertama, dia menyesal. Pokoknya baheula keur ngora tilok sholat, tilok puasa. Batur puasa, Ramadan, kurang 2 poe, laju lebaran. Nah, itu udah biasa Pak. Di zaman sekarang banyak Kak? Oh banyak. Ramadan kemarin aja, ya saya suka dari sana Pak, Pasir Jaya ujung sana. Bukit Tiara ke sini misalkan. Itu beda ya situasinya. Kalau yang di sana Pasir Jaya sebelah sana masih pada Ramadan, nyampe ke Tristet sini itu udah pada lebaran, udah pada makan bubur, makan somai, ngopi kadulan kopi nageng soba gitu kan. Dan itu enggak nyumput lagi, malah diperlihatkan, yo aing yo ahli neraka ceknya. Yo, ya mainannya juga neraka saya ini katanya. Waduh. Jadi itulah. Padahal sebanyak apapun dosa-dosa kita, kita diajarkan oleh kakek moyang kita bahwa manusia ketika melakukan perbuatan dosa, segeralah bertobat, maka tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama menyesal. Kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi jangan gini, sekarang tobat, besok balik lagi. Oke lah, tobatnya setik-setik misalkan. Tobatnya setengah hari, besok baru sehari. Jangan. Pokoknya kalau sudah bertobat, udah tutup tuh masa lalunya, jangan diulang lagi. Terakhir, tinggalkan jauh-jauh masa lalu. Nah, ini saya pernah membaca satu hadis, Pak. Mohon maaf, misalkan ada orang itu kan, ada yang mau bertobat itu mikirnya 1000 kali. Ada sayang ya, masih ada waktu untuk bermaksiat, makanya tobatnya nanti ada.
Ada yang kedua merasa, waduh kayaknya saya tobatnya nggak bakal diampuni. Artinya orang ini sudah putus asa dari rahmat Allah, nggak boleh. Nah, ada perempuan, ya, perempuan itu kerjanya dulu mohon maaf kupu-kupu malam, Pak. Apa? Tahu Pak kupu-kupu malam? Nu baheula mah nu nemplokna di tangkal nangka Walanda. Walanda teh ah. Nah, kupu-kupu malam, kalau malam jalan, pagi pulang, ya. Nah, kemudian dia bertobat. Kemudian setelah bertobat, ada laki-laki yang mau meminang, mau menikahi. Datang ke siapa, Pak? Datang ke walinya. Walinya tahu nih bahwa perempuan ini, anak perempuan ini dulunya kupu-kupu malam. Dan kalau harus menikah itu kan biasanya harus disampaikan keburukan-keburukannya. Nih, anak saya ini orangnya begini, kamu mau enggak? Nanti kalau udah nikah, kamu nanti nyesel gini-gini, nih anak saya ini begini. Itu harusnya seperti itu. Maka si wali itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini wali seorang perempuan, di mana anak perempuan itu dulunya masa lalunya begini. Yaitu kupu-kupu malam dan sebagainya. Kemudian ada yang mau menikahinya, dia sudah bertobat. Kemudian ada yang mau menikahinya, apakah aku sampaikan masa lalunya kepada calon suaminya itu? Apa kata Nabi? Jangan. Itu sudah berlalu, dia sudah bertobat dan Allah sudah menutup aibnya. Jadi jangan sampaikan. Apa yang sudah Allah tutupi, jangan kau buka kembali. Maksudnya apa? Kalau kita sudah bertobat itu, pertama kita menyesali, kedua kita berjanji tidak akan mengulangi, ketiganya ya kita tinggalkan jauh-jauh, jangan balik lagi. Jangan sampai gini Pak, udah tobat dulu tukang mabuk, ya, pas ada anak baru yang mabuk, nah kamu mah baru 2 botol udah teler. Nah gua 1 kerat dulu nggak pernah teler gitu kan. Wih masa sih Pak? Tanyain siapa saya dulu. Waduh. Itu mah bukan tobat namanya apa? Bangga dengan dosa-dosa masa lalu. Jadi kalau sudah bertobat kita tutup semua. Lihat ke depan bagaimana kita memperbaiki diri. Jadi kalau mengingat masa lalu dia malu sehingga dia tutupi dengan baik dan dia hanya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dilakukan oleh Adam. Bahkan kalau kita ya baca kitab-kitab yang cerita-cerita, wah banyaklah cocologinya. Nah, saya nggak berani itu menyampaikan. Ada yang sampai Nabi Adam itu terus dia itu bersujud sampai 200 tahun. Kebal jasa itu. Ya, ada yang sampai 500 tahun banyak. Nah, tapi itu hanya kisah-kisah, saya nggak berani menyampaikan. Yang intinya pelajarannya bahwa Nabi Adam alaihissalam itu ternyata memberikan satu contoh bagi kita dalam hal apa? Bahwa manusia itu walaupun banyak yang dimudahkan, dibolehkan, dihalalkan, satu yang diharamkan masih terjerumus dengan sedikit yang diharamkan. Siapa yang bisa menjerumuskan? Musuh yang nyata, yakni iblis. Nah, kita jadi pelajaran sekarang. Kita ini sama Pak hidup. Yang halal banyak, yang boleh dimakan banyak di dunia ini. Yang haram sedikit. Kalau binatang yang boleh dimakan banyak, yang dilarang dikasih tahu. Yang bercakar, tajam, elang, itu jangan. Apalagi yang bertaring, anjing, kucing, apalagi Pak, yang bertaring aja ya, ular. Nah, terus yang tidak boleh dibunuh seperti semut, itu nggak boleh dimakan sama kita. Nah, kita kroto dimakan juga ya Pak. Oh enggak, enggak, jangan itu. Nah itu dia. Terus apalagi? Ya kayak anjing, mohon maaf babi, hanya beberapa. Tapi yang boleh dimakan banyak dan lebih bagus tentunya. Tapi kadangkala
manusia itu justru dia terjerumus dengan hawa nafsunya, dengan bisikan-bisikan iblis, dengan memakan makanan bahasanya kuliner ekstrim. Kucing dimakan, dimasukin. Jadi YouTuber kan mukbang. Terus apalagi Pak? Anjing dimakan, orai dimakan. Kabeh dihakan itu ya. Padahal apa? Makanan yang halal yang baik itu banyak. Tapi itulah kenapa bisa? Karena ada di baliknya itu ada bisikan syaitani rajim. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Nah, jangan sampai diulang lagi maksudnya. Dulu Nabi Adam terjerumus, padahal tempatnya sudah enak. Kita jangan sampai mengulang apa yang telah dilakukan oleh kakek moyang manusia. Nah, tapi kemudian karena Nabi Adam betul-betul ya taubatan nasuha, dia mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri terus sampai wafatnya, maka Allah menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Pelajarannya bagi kita, tobat jangan ditunda-tunda. Ya, jangan pula kita merasa berkecil hati. Wah, jangan-jangan Allah tidak akan mengampuni. Saya udah ninggalin kewajiban sebagai seorang muslim. Ini sudah 70 tahun. Baru kemarin saya ini datang ke masjid. Kira-kira diterima nggak tobatnya? Diterima Pak, insya Allah. Kenapa? Selama nyawa masih ada di badan kita, belum sampai tenggorokan seperti Fir'aun, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan mentang-mentang tobat itu sampai nyawa di tenggorokan, kita nunggu sampai keselak gitu kan, sampai tua. Jangan. Karena apa? Ijrail datangnya tiba-tiba. Nantilah besok tobatnya, korengan pas tidur nggak bangun lagi kita. Nauzubillah ya. Nah, saya pernah dengar kisah teman saya, itu orang sana yang Citra ke sana itu Pak. Dia orang lapak juga. Dia habis apa namanya nganterin lapak dia, udah selesai. Nah, jam setengah 12 itu datang ke rumah begini aja Pak. Nah, duduk sambil begini di depan rumah, adem kan? Istrinya ngelihat, waduh kecapean ya bapak aja. Jam 12 masih begini. Waduh, beneran itu macam capek. Setengah 1 masih begini. Waduh, jam 1 masih begitu juga. Pak, sholat Pak. Pak, korengan manges Nah, ya, uyuhan eta, lamun eueuhna sancan juhur, berarti masih mending. Lamun eta eueuhna setelah juhur, maksudnya non juhur oke lah, sholatna kedeng setengah hiji, korengan paeh. Nah, berarti dia melalaikan satu kewajiban. Makanya hati-hati. Kata Nabi, makanya apa? Kalau kita ingin melakukan kebaikan di pagi hari, jangan nunggu sore, jangan nunggu siang, ya. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada kesempatan siang bagi kita lagi. Oleh karena itu, nah, yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam, beliau kemudian banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini dikisahkannya, kemudian orang-orang ini yang ada di surga diturunkan semua ke bumi, ya. Kemudian sebagai pelajaran dari mulai Nabi Adam sampai anak cucunya secara global, secara umum apa? Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Kalau nanti datang petunjuk dariku, kata Allah, paman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia tidak akan ada rasa takut dan tidak pula dia khawatir. Nah, ini pelajaran umumnya bagi kita. Kalau kita hidup di dunia sama seperti Adam dulu di surga, enggak diberikan petunjuk apa-apa, tapi dibebaskan, silahkan kau makan apa saja di surga sepuasnya. Tapi nih, jangan deket-deket di pohon. Tapi setelah di bumi, waduh, ternyata
Susah hidup di bumi itu. Kalau di surga, apa saja yang kita mau ada. Nggak usah capek-capek. Kalau di bumi, pengen makan jeruk aja harus ke pasar kaget. Bener Pak? Di pasar kaget ngeliatin juga nggak dikasih Pak. Harus bayar. Aduh, kata tukang pasar kaget, mau. Mana duitnya? Nggak ada. Nanem sendiri sono. Waduh, nanem berapa tahun kita itu. Artinya di dunia itu kalau mau sesuatu harus ada usaha. Bahasa manusianya ikhtiar kata orang kita. Nah, berusaha ya. Nah, disitulah kata Allah, karena hidup di dunia ini serba usaha, serba harus bekerja ini itu dan lain sebagainya, dan dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan di dunia, biar tidak sesat, biar tidak salah jalan, biar tidak terjerumus kedua kali, maka diberikanlah petunjuk hidup. Nah, kita nih Pak hidup dikasih akal. Akal ini jangan salah, walaupun akal kita kecil, akal sama otak sama nggak sih Pak? Otak mah terlalu fisik Pak ya. Embege boga otak cenah. Jelema piraku aya otak aya otakna, tapi maksudnya akal. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akalnya, bukan otaknya. Otak mah ada semua juga. Akalnya. Nah, manusia itu dikasih akal bisa membedakan dia dari hewan kalau dia berpegang teguh kepada acuan yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran. Habis. Kayaknya baru satu ya. Aduh. Coba Pak, kalau Nabi Adam dikasih nggak acuan hidupnya? Pernah dengar nggak Pak? Waduh, saya soalnya nggak hidup di zaman Nabi Adam katanya. Kalau ini namanya mushaf. Mushaf ini bentuk jamak dari suhuf. Ini suhuf nih Pak. 1 suhuf, 2 suhuf, 3 suhuf. Bersuhuf-suhuf dijilid, jadilah mushaf. Nah, kenapa jadi mushaf? Karena suhufnya banyak. Nabi Muhammad betul, banyak tuh. Ya. Tapi Nabi Adam itu enggak seperti ini. Dia dikasih berapa suhuf Pak? Ada yang tahu? 10. Anaknya Nabi Sid, turunannya dikasih berapa? Banyak, dia 50. Ya. Terus Nabi Ibrahim dikasih lagi, Nabi Musa dikasih, walaupun 10-10. Nah itu ya. Nah itulah yang menjadi acuan bagi kehidupan mereka. Maka disinilah kata Allah, siapa yang hidup di dunia kemudian berpegang teguh kepada pegangan hidupnya, kalau kita adalah Al-Quran, maka akan dijamin keamanan di dunia ini. Yang kedua, tidak akan merasa sedih ketika meninggalkan dunia. Kayak tadi, kayak yang banyak duitnya, banyak hartanya, sedih Pak kalau mati. Mobil saya ditinggalin, istri saya juga yang cantik ditinggalin, punya suami lagi nanti dia, banyak sedihnya. Tapi kalau orang sudah banyak beribadah kepada Allah, justru dia senang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga yang harus membatasi kita, insya Allah nggak apa-apa lah, kita nanti akan diteruskan kembali ke ayat 38-nya. Ayat 38 ini nanti kita murojaah kembali, sehingga ada kaitan antara satu ayat dengan ayat selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan di malam hari ini, walaupun hanya 1 atau 2 ayat, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.